Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yakni bulan Ramadan. Sebagai umat Islam, seharusnya kita tidak asing lagi mendengar kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an, itu menandakan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, teman-teman sekalian. Ramadan, kemuliaan Ramadan banyak disebutkan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah, predikat ini itu tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Ini hanya diberikan kepada bulan Ramadan saja. Bahkan kita hanya bergembira akan datangnya bulan Ramadan saja, itu sudah mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niran." Siapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh api neraka. Bayangkan, hanya bergembira menyambut Ramadan saja, menyambut datangnya Ramadan saja, jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh api neraka. Bayangkan bagaimana kita ketika mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Namun pertanyaan besarnya, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan itu? Apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan itu? Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud pernah mengatakan ada 4 cara yang bisa kita lakukan supaya nantinya kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan itu. Apa 4 cara tersebut? Yang pertama, tajdidun niyat. Maka perbaiki niat ketika masuk Ramadan. Tanamkan niat-niat baik di hati kita ketika masuk Ramadan. Di Ramadan ini saya akan khatam Al-Quran deh. Di Ramadan ini saya akan ninggalin maksiat deh. Di Ramadan ini saya akan sholat berjamaah deh. Tanamkan tuh niat-niat baik ketika kita masuk Ramadan. Karena Al-Imam Al-Zunaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, "Man fataha baban min abwabin niyatin hasanah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq." Siapa yang menanamkan niat baik, satu niat baik di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan 70 pintu taufik di dalam kehidupan dia. Maka tanamkan niat-niat baik ketika masuk Ramadan. Jangan sampai ketika masuk Ramadan niat untuk khatam Al-Quran saja nggak ada. Jangan sampai ketika masuk Ramadan niat ninggalin maksiat aja nggak ada. Jangan sampai ketika kita masuk Ramadan niat untuk berpuasa penuh aja nggak ada. Jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita, teman-teman sekalian. Karena Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Maka perbaiki niat ketika kita masuk Ramadan supaya nantinya kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam hadis qudsi,
Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka ketika masuk ke Ramadan, tanamkan niat baik itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan Ramadan ketika kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan dikenal oleh para ulama sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala diturunkan di bulan Ramadan. Makanya momentum itu jadikanlah momentum Ramadan itu sebagai memohon ampunan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika masuk Ramadan. Siapa orang yang rugi itu ketika masuk Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi adalah ketika masuk Ramadan falam yaghfarlah, dia yang masuk Ramadan tapi dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum Ramadan ini untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Ramadan itu adalah cari teman-teman yang baik. Jauhin teman-teman yang buruk itu ketika Ramadan. Ketika masuk Ramadan, jauhin dulu deh teman-teman yang toksik itu. Ketika masuk Ramadan, jauhin dulu deh teman-teman yang menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih, orang itu, agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Ketika Ramadan, cari teman-teman yang baik agar di Ramadan kamu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.